Halo guys, welcome to kelas BTEC kita yang pertama ya di kelas beton ini. Welcome. Jadi sebagai pengantar gitu ya, di awal pertemuan kita tentunya gue akan menjelaskan guideline dulu selama kebersamaan kita 1,5 bulan ke depan ya. Jadi kita itu akan bersama selama 1,5 bulan ke depan, akan bersama 6 minggu ya, 6 minggu, 1 minggunya 2 kali pertemuan dan 1 kali pertemuan 2 sesi. Ya, dan sesi pertama itu online ya, recording, maksudnya yang sesi pertama itu recording dan sesi kedua itu live session. Ya. Jadi di sesi pertama itu kalian akan melihat recording seperti yang sedang kalian lihat saat ini ya. Dan kalian feel free saja untuk taruh pertanyaan di kolom komentar, kita kolom chat ya, atau kolom apapun itu untuk kalian memberikan pertanyaan. Ya, dan tentunya pas kelas live session ya itu akan kita bahas bersama-sama. Tentunya kalau nanti kalian lihat di sepanjang presentasi gitu ya, akan ada semenit-semenit yang disebar di sepanjang presentasi itu untuk kalian bertanya sebenarnya. Tapi kalau untuk gua, feel free saja begitu kalian kepikiran gitu ya, begitu kalian kepikiran mau nanya apa, langsung saja ketik. Kenapa? Karena kalau semakin ditahan, takutnya nanti malah kelupaan mau nanya apa atau kecampur sama yang lain. Gitu. Jadi feel free saja, gitu ya. Nah, mungkin juga kemarin udah sedikit perkenalannya di grup Discord bahwa gua William Suparjo ya konsultan struktur dengan berbagai background yang sudah gua share di grup gitu ya. Mungkin kalau kalian berkenan, kalian juga bisa perkenalkan diri di grup atau mungkin pas sesi kedua pas nanti kita live session kita bisa berkenalan supaya tahu mungkin siapa yang sudah bekerja, siapa yang sedang masih studi gitu ya. Jadi kita bisa tahu kebutuhan masing-masing ya. Tentunya gue selalu membebaskan pertanyaan apapun yang kalian ingin tanyakan di dalam kelas gitu ya. Jadi tidak usah materi dalam sesi itu nggak apa-apa gitu ya. Jadi kalian feel free saja untuk bertanya tentang materi apapun, mau tentang apa yang sedang dibahas di kelas, apa pekerjaan kalian gitu ya, soal persoalan di pekerjaan, itu feel free gitu ya. Selama gue bisa jawab itu pasti akan gue jawab, tenang aja gitu ya. Dan grup Discord juga itu 24/7 untuk kalian. Jadi feel free saja untuk ngechat di situ ya. Oke, jadi untuk pertemuan pertama ini itu kita akan mulai dengan yang santai-santai ya. Kita mulai dengan yang santai-santai. Jadi kita mulai ya. Oke. Nah, jadi di pertemuan pertama kita ya, udah full screen ya. Oke, sudah full screen. Nah, jadi kalian bisa lihat judul pertemuan kita hari ini itu adalah introduction ya, introduction. Ini adalah pertemuan pertama ya, pertemuan pertama dari 12 pertemuan dan sesi pertama ya. Nah, pada sesi ini gitu ya, kita akan membahas beberapa topik. Mulai dari SNI ya, karena kalau yang namanya kita mendesain itu tidak lepas dari yang namanya peraturan. Dan peraturan untuk kita para ahli struktur gitu ya, itu adalah SNI. Ya, para perancang-perancang di luar sana, perancang-perancang jembatan, fondasi, pokoknya semua kita terikat dengan yang namanya SNI, gitu ya. Nah, terus kita akan belajar istilah umum dalam desain beton, ya. Mungkin ini lebih cocok kalau kalian baru belajar beton, gitu ya. Tapi kalau kalian sudah berkecimpung, gitu ya, udah pernah dan ikut kelas ini untuk review atau untuk tujuan lain, ya tentunya ini refreshing ya untuk kalian refreshing. Mungkin ada beberapa yang sudah kalian tahu atau ada yang belum tahu gitu ya. Nah, terus kita akan bahas konsep struktur beton bertulang, apa kelebihan dan kekurangannya. Terus kalau elemen struktur tuh ada apa aja ya, dan beton bertulang tuh sebenarnya variasinya ada apa aja. Terus kita akan akhiri dengan beban ya, konsep ASD, LRFD dan pembebanan. Oke. Kita start dari yang pertama ya. Jadi di SNI Standar Nasional Indonesia ya. Oke. Jadi kalau untuk perancangan atau desain ya eh, dalam konteks beton ya, beton bertulang, yang utama yang harus kalian familiarkan diri kalian gitu ya adalah tiga ini ya. Yang kiri dan kanan, yang kiri dan tengah, sorry, yang kiri dan tengah itu adalah SNI tentang pembebanan. Yang kiri 1727/2020 itu adalah beban. Beban itu mencakup beban mati, dead load, beban hidup, life load, beban angin. Dan yang tengah 1726/2019 itu mencakup beban gempa. Ya.
Sebenarnya dua ini itu dari satu referensi yang sama yaitu ASCE 716 gitu ya. ASCE 716. Nah, kalau kalian memang fasih ya berbahasa Inggris atau fasih membaca tulisan berbahasa Inggris, gua sangat menyarankan kalian untuk membaca dari sumber aslinya. Tentunya kalau kalian bikin laporan gitu ya, tentunya balik lagi ke SNI cari padanan yang sama karena kita itu hanya menerjemahkan dari peraturan tersebut. Jadi secara susunan pasal itu serupa ya untuk dua ini. Kenapa? Karena dia dia aslinya dia satu buku kita pecah. Jadi nomor pasalnya pasti sedikit banyak berubah. Oke? Nah, kalau yang kanan ini adalah untuk eh, persyaratan betonnya. Ya, ini dari ACI 31814 ya. Nah, kalau ini kalian bisa tenang. Ini persis plek keteplek pasalnya sama. Jadi kalau kalian baca di SIF pasal 731, maka di SN-nya juga pasal 731 karena diterjemahkan dari satu buku yang sama dan outputnya juga satu buku ya. Terus pertanyaan kalian mungkin kalau ada apakah ada SNI-SNI lain di luar tiga ini yang perlu kita tahu Kak gitu ya untuk beton bertulang tentunya banyak ya. Mulai dari SNI 2052 ya tentang baja tulangan beton, terus ada SNI terkait mix design dan lain-lain. Tapi kalau kita bahas desain ya tiga ini sebagai basis pertama kalian itu cukup ya. Jadi nanti kalian bisa kembangkan lagi gitu. Tapi secara basic tiga ini tuh sebagai pegangan kalian cukup ya. Nah, kita ini selalu ketinggalan sedikit ya. Jadi ASC ini yang paling baru sebenarnya udah 722. Ini sebenarnya sudah sampai 318 19 dan di reapprove 22 gitu. Yang next dia mau garap yang tahun 25 ya. Jadi kalau kalian nanti misalnya ini saya gua ngomong untuk yang kalian sudah familiar dengan software ya. Kalau di software, pilihlah SCI 31814 meskipun software kalian sudah canggih, sudah mengakomodir yang 31819. Kenapa? Karena SNI kita masih mengacu ke yang 14. Jadi takutnya ada sedikit banyak perubahan ya, dan itu mempengaruhi ke output desain. Oke? Oke, mari kita lanjut. Nah, ini adalah istilah-istilah umum ya dalam desain beton. Gitu ya, istilah-istilah umum. Nah, kalau seandainya kalian lihat ya, di kanan bawah layar, ya, di kanan bawah layar itu selalu gua selipkan pasal referensinya, gitu ya. Selalu selalu gua selipkan pasal referensinya, ya. Jadi kalian tinggal lihat ini ya. Misalnya kita lagi bicara tentang istilah umum gitu ya. Nah, maka kalian tinggal lihat di kanan bawah source-nya dari mana, dari SNI apa, pasal berapa. Gitu ya. Di setiap slide itu gue selalu berusaha berikan. Kalau seandainya dari buku, maka gue akan cantumkan judul buku, edisi bukunya berapa, dan halaman berapa. Ya. Oke, kita mulai ya. Jadi yang pertama itu kita akan lihat yang namanya FC prime. FC prime itu adalah kekuatan tekan beton. Ya, kekuatan tekan beton yang kita gunakan untuk desain. Nah, FC prime itu sebenarnya F itu tegangan ya. F itu tegangan, C itu konkret. Prime itu artinya umur 28 hari gitu ya. Pada umur 28 hari dia harus mencapai kekuatan itu. Kalau kalian masih mengacu ke peraturan lama atau mungkin kalian lihat supplier beton rata-rata masih pakai yang namanya K. K300, K450 gitu ya. Nah, sebenarnya bedanya FC prime dan K itu adalah di sampel ujinya. Kalau FC prime itu sampel ujinya adalah bentuknya silinder. Kalau K itu dia adalah kubus, ya. Tentunya kalau seandainya sampelnya memang kubus dan mau di FC prime kan ada koefisiennya. Jadi kalau K itu kan satuannya kilogram per sentimeter persegi ya kalau nggak salah. Nah itu dikali dengan faktor 0,83 maka itu dianggap setara dengan FC prime. Tapi tentunya itu tidak direkomendasikan. Usahakanlah kalian buat sampel uji itu sudah dalam bentuk silinder supaya nggak rempong, gitu ya. Jadi itulah kekuatan tekan beton. Umumnya itu kelipatan 5.
Dan paling kecil di 20 sih ada. Cuma karena SNI itu mensyaratkan minimal 21, jadi secara praktis minimal itu di 25, terus naik 30, 35, 40, dan seterusnya. Gitu ya. Itu untuk FC prime. Next ya, FY. F itu sama tegangan, Y itu adalah yield. Ya, yield. Jadi kalau kalian sudah belajar tentang stress strain diagram, diagram tegangan-regangan, kalau baja itu bentuknya kurang lebih seperti ini ya, seperti ini. Nah, ini adalah titik yield ya, titik di mana suatu elemen itu nggak bisa balik ke titik awalnya lagi, sudah tidak elastis ya. Itulah yield. Dan itu yang kita gunakan sebagai acuan dari desain. Nilainya itu 2840, 420, 550, 690. Ini kalian bisa lihat di SNI 2052 ya. 420 ada A dan ada B di 25 2017 ya. Yang paling bawah 2024, tapi itu ya kita bisa bilang belum baru ya, karena baru belum diterapkan secara luas lah, orang mungkin masih mengacu ke yang 2017. Seperti itu. Ya, jadi itulah FY, itu kekuatan lele tulangan yang kita gunakan untuk desain. Oke. Ya, kalau kalian ada pertanyaan ya di tengah-tengah penjelasan ini gitu ya, feel free saya di kolom komentar, tidak usah tunggu sampai mungkin tadi ada kepencet, kalian bisa lihat slide berikutnya udah any questions gitu ya. Nah, itu kalian nggak usah nunggu sampai itu, kalian ada pertanyaan langsung taruh aja gitu ya. Nanti kita akan bahas bersama-sama. Mungkin gue ingatkan juga tidak ada pertanyaan yang terlalu basic gitu ya. Tanya sebanyak yang kalian mau gitu ya. Kalau dalam satu sesi itu bisa ada 50 pertanyaan ya, gue cukup senang untuk menjawab 50-50-nya gitu ya. Karena semakin banyak pertanyaan itu artinya semakin banyak diskusi. Ya, semakin banyak diskusi maka materi yang akan terbahas itu semakin dalam dibanding yang disampaikan di dalam slide. Karena kalau dalam diskusi itu kan mungkin bisa bercabang-bercabang ya. Oke, next itu tentang AS ya. Jadi luas tulangan tarik longitudinal. Jadi kalau misalnya kita bicara kolom balok pelat, pasti kan ada yang kalau kita gambar potongan ada yang bulat-bulat-bulat itu ya. Nah, itulah AS. Kenapa dibilang tarik? Karena ada tekan. Kalau seandainya momennya seperti ini, maka daerah bawah itu namanya tulangan tarik, atas itu tulangan tekan. Kalau sebaliknya, berarti atas itu tulangan tarik dan bawah itu tulangan tekan. Membedakannya gimana? Pokoknya kalian lihat aja, kalau seandainya ada aksennya, itu biasa adalah tekan-tekan-tekan, gitu ya, tekan-tekan-tekan. Nah, makanya ini FC Prime juga sebenarnya prime-nya mungkin tekan juga ya karena kekuatan tekan. Gitu. Nah, kalau seandainya AV itu adalah luas sengkang. Bagi kalian yang mungkin belum familiar sengkang itu apa, kalau kalian gambar potongan seperti ini, ya, maka yang kotak kedua inilah ini sengkang nih. Nah, itu sengkang, ya, itu sengkang. Atau luas tulangan geser. Jadi namanya itu bisa sengkang, ya, bisa tulangan geser, bisa tulangan transversal, bisa bagel. Ya, ini bahasa tukang kalau bagel, ya. Mungkin spellingnya ya bagel lah, behel, ya. Yang biasa orang kalau di lapangan tahu gitu, ya. Nah, terus berikutnya kita kenal yang namanya DB. DB itu adalah diameter batang tulangan dan biasanya itu untuk diameter tulangan lentur ya, si bulat-bulat tadi. Kalau sengkang itu biasa dinotasikan DT, ya, DT. EC itu adalah modulus elastisitas dari beton dan rumusnya itu 4700 akar FC prime ya. Jadi kalian tinggal masukin ke rumus yang sederhana ini ya. Kalau ES ya itu modulus elastisitas tulangan, nggak cuma tulangan sih ya, baja struktural. Mau baja struktural, mau tulangan baja itu sama. ES-nya itu adalah 200.000 atau 2 kali 10 pangkat 5 ya. Jadi ES itu adalah 200.000. Oke. Nah, terus kalau kita bahas tentang penampang ya, itu kita nggak lepas dari kita menghitung yang namanya inersia. Kenapa? Karena kita perlu menganalisis yang namanya lendutan. Lendutan butuh E, butuh I. Oke, tadi kita udah bahas E ya. Sekarang kita bahas I-nya. I itu ada beberapa ya. Ada IG, ada ICR. IG itu adalah I gross. G-nya adalah gross ya. G-nya adalah gross.
Itu biasa kalau kotak itu yang 1/12 BH pangkat 3. Ya. Nah, tapi kita harus tahu bahwa yang namanya beton itu tidak ada yang tidak retak. Makanya kita harus itu yang namanya ICR, crack, inersia crack ya pada saat penampang retak. Tentunya ini ada rumusnya dan ini kita akan pelajari nanti di belakang. Oke. Oke, mungkin tadi belum dibahas ya. Jadi AS, kalau AS itu A-nya itu luas, S-nya itu adalah steel. Ya, A-nya luas, V-nya itu bisa kadang AT ya, kadang AT ya, luas tulang transversal, AV mungkin V-nya vertikal. Ya, kalau DB itu diameter B-nya bar, EC, E-nya itu modulus elastisitas, C-nya itu konkrit, ES modulus elastisitas, S-nya steel. Ya. Nah, terus lanjut kalau kalian melihat ada pasangan ini gitu ya. Ada U, ada N, ada U, ada N ya. U-nya itu artinya ultimate, N itu artinya nominal. Segala sesuatu yang belakangnya ultimate itu artinya adalah gaya yang bekerja pada struktur kita, berarti gaya luar. Nominal itu adalah kekuatan struktur kita. Jadi kalau MU berarti itu adalah momen ultimate, momen yang bekerja akibat beban. Jadi kalian misalnya udah ngitung sendi-sendi ada beban, ya maka M di sini itu adalah MU, ya. Dan kita akan hitung kekuatan balok atau apapun elemen beton kita itu MN namanya ya, momen nominal, kekuatan penampang kita. Jadi kalau VU, VN juga sama, gaya geser luar, VN berarti kapasitas geser. Ya, kalau PU, PN berarti gaya tekan dari luar, TN berarti kekuatan tekan dari si elemen tersebut gitu ya. Nah, terus kalau seandainya rho sama rho aksen itu sebenarnya adalah steel content. Jadi berapa rasio AS terhadap kali D. Jadi rumusnya itu AS per BD gitu ya. Ya bedanya rho sama rho aksen, yang satu pakai AS, satu pakai AS aksen ya. Terus ada juga V ya. V itu adalah faktor reduksi kekuatan. Jadi kalau kita punya kekuatan MN gitu ya, MN itu 100% kekuatan elemen kita, itu harus kita berikan suatu faktor reduksi untuk apa ya, margin of safety lah ya, kita bilang margin of safety ya. Nah, itu ada faktor reduksi kekuatan ya. Untuk kasih gambaran, umumnya yang digunakan tiga nilai ini 0,9, 0,75, sama 0,65. 9 ini untuk lentur, ini untuk geser, ini untuk tekan gitu ya. Jadi itu secara garis besar istilah-istilah yang umum akan kalian temui dalam desain struktur beton atau dalam kelas sepanjang kebersamaan kita gitu ya. Tentunya nggak hanya terikat ini. Istilah dan notasi itu banyak sekali. Kalian boleh coba buka si pasaran di SNI ya gitu ya. Bagian notasi itu banyak sekali gitu ya. Jadi nggak terbatas di sini. Ini adalah yang umum yang kalian wajib tahu lah gitu ya, wajib tahu. Ya, oke kita lanjut. Oke, ini akan masuk ke sesi pertanyaan gitu ya. Any question, silakan kalian taruh di kolom komentar, kolom chat untuk tempat ya ataupun apapun tempat kalian bertanya gitu ya. Oke, kita akan tunggu ya sebentar. Oh, ini ada waktu 1 menit ya. Kalau memang kalian nggak ada pertanyaan ya anggap aja santai gitu ya. Kalau kalian ada pertanyaan silakan ditaruh lagi. Ini memang sudah template-nya Bitexip gitu ya. Template yang baru bahwa akan ada 1 menit dedicated dedicated untuk kalian untuk bertanya. Ya. Tentunya karena di recording, gue harap kalian sudah ada banyak pertanyaan di kolom chat pertanyaannya. Ya. Oke, sudah habis. Ya, kita lanjut. Oke, jadi yang namanya yang namanya jenis struktur ya, mau itu struktur beton, struktur baja, kayu, apapun jenis materialnya, itu tidak ada yang
sakti gitu ya, nggak ada yang oh ini yang terbaik gitu ya, ini hanya punya keuntungan dan tidak ada kerugian. Tentunya setiap bahan, setiap jenis struktur, bahkan di dunia ini lah ya, semua segala sesuatu ada yang namanya keuntungan atau kelebihan dan kerugian atau kekurangan. Ya, jadi pro dan kontra dari penggunaan struktur beton bertulang. Yang pertama, beton itu ekonomis ya. Kalau kalian bandingkan dengan baja struktural, memang secara berat mungkin baja struktural lebih ringan. Tapi harga baja itu lebih fluktuatif dibanding beton. Ya, karena beton itu relatif bahan bakunya udah kebanyakan lokal gitu ya. Kita nggak fluktuatif, harganya relatif stabil. Kalau baja fluktuatif. Terus bentuk yang fleksibel. Ya, bentuk yang fleksibel itu artinya apa? Beton itu bentuknya itu tinggal sejago apa tukang bekistingnya. Mau melengkung, tinggal tukang bekistingnya bikin bekisting melengkung, dicor maka akan jadi balok melengkung. Mau bentuk segi berapa, asalkan si bekistingnya bisa dibentuk segi berapa, akan jadi beton bentuk seperti itu. Ya, jadi dia itu kan memang sifat awalnya ada cair baru mengeras gitu ya. Jadi pada saat dia bentuknya cair ya mengikuti bentuk bekisting. Bekistingnya aja yang harus diakali supaya bisa berbentuk seperti yang kita inginkan. Itu makanya enak bentuknya fleksibel. Beda sama baja. Baja itu kan barang jadi ya. Seandainya mau dibuat melengkung pun harus di roll. Dan itu pun tidak mudah rollnya gitu ya ngerollnya. Terus beton itu relatif tahan terhadap panas yang tinggi. Makanya kalau kalian lihat beton itu jarang ada yang namanya fireproofing. Kalau baja biasanya mungkin kalian lebih sering lihat. Kalau untuk fireproofingnya, kalau beton jarang karena memang sifat utama beton itu dia panas gitu. Jadi dia tahan terhadap panas yang tinggi. Kalau kalian belajar tentang teknologi beton bahan gitu ya, kalian tahu bahwa beton itu menghasilkan panas ketika dia proses pengerasannya ya. Jadi dia melepaskan panas. Oke, terus beton itu relatif memiliki kekakuan yang tinggi. Ya, kenapa ya? Karena eh, penampangnya full, beda sama baja yang ramping gitu ya. Dia kan full block gitu, makanya ya kekakuannya lebih tinggi. Kalau secara modulus elastisitas, beton itu ya lebih kecil dari baja, tapi ketolong dari bahwa penampang beton itu bulk gitu ya, kotak, plek, beda sama baja. Baja itu inersia lebih rendah dari beton. Umumnya ya dengan tinggi yang sama, lebar yang sama, itu pasti inersianya beton lebih tinggi. Ya, terus relatif perawatan mudah dan durabilitas tinggi gitu ya. Jadi struktur beton itu lebih tidak rewel dari baja gitu, lebih tidak rewel lah, lebih tahan banting dibanding baja. Jadi kalau beton itu paling-paling cuma minta waterproofing gitu ya, takut. Tapi seandainya pekerjaannya baik pun ya tidak di waterproofing ya seharusnya still oke gitu ya, asalkan pekerjaannya baik. Ketersediaan material itu yang tadi gue bilang ya, bahwa kalau beton itu mostly kita relatif stabil karena pasokannya itu tidak sulit gitu ya untuk memasok bahan-bahan bakunya ya. Nah, kerugiannya itu adalah dia memiliki kuat tarik yang lemah gitu ya. Dia memiliki kuat tarik yang lemah. Beton itu tekan misalnya 30 MPa, tariknya itu paling rule of thumb ya. Ini rule of thumb belum tentu segitu. Rule of thumb adalah 1/10, jadi cuma 3. Ya, dia kuat tariknya lemah. Itulah kenapa kalau beton itu harus bertulang. Jadi mereka mengalokasikan kelebihan masing-masing. Ketika beton itu elemen itu harus menahan tekan, maka betonnya yang bekerja. Ketika elemen tersebut harus menahan tarik, maka tulangan yang bekerja, gitu. Itu untuk mengakali kelemahan dari struktur beton, ya. Terus dalam pengerjaannya itu diperlukan bekisting dan penopang, ya. Dan terus kita butuh waktu untuk nunggu dia sampai mengeras dan mencapai kekuatan yang kita inginkan, gitu. Jadi itu cukup memakan ruang, memakan waktu, biaya juga. Kalau baja relatif sederhana gitu. Pokoknya barang kan langsung jadi bisa langsung pasang gitu ya. Paling bekisting bukan begini supportnya, scaffoldingnya paling cuma untuk ereksi selesai itu bisa dicopot. Kalau beton kan enggak, beton harus tunggu gitu ya. Makanya set set bekisting, set scaffoldingnya lebih banyak struktur beton pasti. Ya terus rasio kekuatan terhadap berat atau volume. Jadi beton itu berat. Ya, beton itu berat karena
volumenya lebih tinggi. Jadi secara struktur itu pasti lebih berat dari struktur baja. Ya, itu sudah umum lah gitu ya, beton lebih berat dari baja. Nah, eh penyebabnya itu akan menyebabkan gaya gempa yang bekerja pada struktur kita itu lebih tinggi. Karena gempa itu semakin berat struktur kita, semakin besar gaya gempa yang terjadi gitu. Kalau baja itu relatif lebih ringan berarti gempanya lebih kecil gitu ya. Nah, terus ada perubahan volume yang akibat waktu, yang terjadi akibat waktu ya. Jadi yang dimaksud itu apa? Beton itu punya yang tadi kita udah kenal dia pasti retak ya. Nah, dia punya dua lagi sifat gitu ya. Yang satu adalah susut, shrinkage, dan satu creep. Dan itu terjadi mulai dari dia proses pengerasan sampai dia dirobohkan kembali nantinya. Gitu ya. Itu ibarat orang itu ya semakin bertambah umur itu semakin ada pelemahan-pelemahan tertentu di badannya. Beton juga sama. Gitu ya. Jadi meskipun kita tahu itu kuat, ya pokoknya semakin tua itu dia akan mengalami yang namanya susut dan rangkap. Menyebabkan apa sih sebenarnya? Kekuatan sih harusnya tidak signifikan ya. Yang lebih signifikan itu kelendutan sebenarnya. Gitu ya. Jadi semakin tua beton itu semakin dia punya lendutan permanen. Jadi akibat beban dia sendiri itu dia akan melendut lebih besar dari hitungan tangan kita sekarang. Gitu. Itulah yang kita sebut lendutan jangka panjang ya. Dan itu akibat susut dan rangkap, shrinkage and creep. Ya ini juga kalian bisa lihat ya. Di kanan bawah itu ada source ya yang gue berikan. Ya, ini di kanan bawah ada dari buku ini ya. Reinforced Concrete Mechanics and Design 8th edition page 5 till 8 gitu ya. Jadi kalian bisa buka bukunya langsung kalau kalian mau lihat bahasa Inggris aslinya ya. Nah, ini ya kalau kalian lihat ini ilustrasinya gitu ya. Ini yang paling atas ini adalah sebuah balok sendi roll ya yang diberikan beban di atasnya. Terus kalau kita potong maka kita tahu bahwa terjadi tegangan tekan di atas, tarik di bawah. Untuk di tengah-tengah ini ya potongan AA ini ya. Nah maka pasti kalau nggak ada tulangan akan terjadi retak seperti ini gitu ya. Retak akibat lentur itu vertikal. Gitu. Jadi kalau kalian punya balok ditekan gitu ya. Kalau terjadi kegagalan lentur itu pasti akan retaknya vertikal begini. Kalau geser dia nyerong ya. Nah makanya ini kita eh, tarik itu di tulangan, tekan itu kita anggap di beton. Itulah prinsip dari desain beton bertulang gitu ya. Ada tulangan, ada beton. Oke, kita masuk lagi ke sesi pertanyaannya. Ya, perbanyak saya pertanyaan kalian. Mulai dari pertanyaan sangat sederhana gitu ya. Sampai pertanyaan yang advance itu kalau kalian mau silakan ya. Kita tunggu 1 menit lagi. Oke, tandanya udah selesai lagi ya. Kita lanjut. Oke, jadi kita punya yang namanya elemen-elemen struktur beton bertulang ya. Elemen-elemen struktur beton bertulang. Ya, elemen-elemen struktur beton bertulang. Bentar ya. It's, oke. Elemen-elemen struktur beton bertulang ya. Nah, ini itu ada beberapa ya. Jadi ada balok, kita bisa lihat ini ya. Ada yang namanya balok, bentar. Ada yang beam ya, beam, kolom, ada yang kita sebut dengan supported slab, ada slab on grade ya. Supported slab itu berarti kita anggap dia
menahan beban-beban gitu ya. Kalau slab on grade itu kita anggap semuanya kita transfer langsung ke tanah. Jadi bedanya itu sebenarnya. Apakah yang di bawah boleh dianggap supported slab gitu ya? Boleh tentunya. Supported slab itu biasa kalau kalau gue pribadi gue pakai istilah suspended slab sih, bukan supported slab ya. Nah terus ini ada tangga beton, tangga sih bisa beton bisa baja ya. Bordes, landing itu bordes ya. Spread footing fondasi tapak, wall footing fondasi jalur gitu ya. Foundation wall gitu ya, dinding penahan tanah ya. Karena ini ada tanah di belakangnya ada itu basement ya. Terus ini ada door lintel, lintel itu berarti ring balok ya, spandrel beam itu juga kita bilang itu pemisah dinding gitu ya, pemisah dinding atau balok gepeng biasanya kita sebut juga ya. Oke, terus kita lanjut. Nah, oke. Nah, terus ini kita di sini bisa lihat ada yang namanya flat plate ya. Ya, flat plate itu artinya di sepanjang lantai itu tidak ada balok, ya, hanya pelat dengan tebal yang lebih tebal gitu ya. Biasa sekitar 300 atau berapa di atas itu ya. Nah, terus ada upturn beam. Jadi yang namanya balok itu tidak selalu hadap ke bawah. Balok itu kita bisa buat dia ke atas gitu. Jadi pelatnya di bawah begitu. Jadi ini juga bisa. Bergantung kasus-kasus tertentu biasa ada seperti itu ya. Nah, terus kalau seandainya nggak mau flat plate gitu ya, mau pakai plat yang lebih tipis, boleh. Itu kita sebut sistemnya namanya flat slab. Tapi biasanya kalau flat slab itu ada yang namanya drop panel. Ini ya, ada drop panel, ada penebalan setempat. Atau bahkan ada kolom kapital, jadi kepala kolomnya dikemukan. Jadi itu untuk mengakali gaya geser yang terjadi pada plat. Tentunya kita akan belajar itu nanti ya. Tentunya kita akan belajar itu. Tapi untuk sekarang, Kak, yang penting kalian tahu ada elemen-elemen apa aja ya. Ya, ada basement wall ya, pedestal. Oke, itu aja sih ya. Next kita lanjut ya. Jadi pedestal itu sebenarnya umumnya sih kita temui kalau di struktur baja gitu ya. Kenapa? Karena kan struktur baja itu kan kalau seandainya kita taruh langsung di bawah gitu ya, kita takutnya misalnya ada genangan air segala macam itu langsung menggenangi sambungan kita, base plate dan lain-lain ya. Jadi biasanya diberikan pedestal itu juga untuk mengakali hal-hal itu, banjir, genangan dan sebagainya, dan juga untuk memperpendek tinggi kolom bajanya sebenarnya. Karena baja itu kan inersianya kecil ya, jadi untuk memperkaku biasa kita berikan pedestal juga. Jadi beberapa fungsi lah pedestal itu. Oke, lanjut. Oke, jadi kalau untuk struktur beton bertulang, sebenarnya kita bisa bedakannya jadi dua. Yang pertama itu adalah struktur beton bertulang biasa, ya. Jadi yang kita tahu beton sama tulangan baja biasa. Yang kedua itu adalah beton prategang, ya. Umumnya struktur beton prategang itu kita pakai kalau kita bicara dengan yang bentang panjang, ya. Biasa bentang panjang itu kita berikan beton sistem prategang. Ya, makanya kalau kalian lihat jembatan-jembatan itu umumnya semuanya adalah beton prategang karena jembatan biasanya long span ya, bentang panjang. Jadi em, jembatan itu sudah pasti harus menggunakan prategang. Ya, oke. Kalau kalian ada pertanyaan silakan ya. Mungkin untuk menjawab juga kalau kalian ada yang bertanya, apakah prategang dibahas di kelas beton ini? Jawabannya tidak. Gitu ya. Di kelas beton ini kita membahas ke yang beton bertulang biasanya. Oke, beton prategang sebagai pengetahuan aja untuk kalian ya. Jadi prinsipnya itu adalah kalau kita punya sebuah balok beton dan sudah dibebani gitu ya. Kalau kita punya tegangan tekan dan tegangan tarik ya. Kita punya tekan dan tarik tentunya ya. Nah, kan kita tahu beton itu kuat tekan dan lemah tarik. Jadi ya udah kita hilangkan tariknya, kita tambahkan tekannya ya. Caranya gimana? Kita berikanlah prategang. Ini anggap aja kalian masukin sebuah tali gitu ya. Terus ini kalian tarik, ceteng, ceteng. Pasti kan di sini jadi tegang gitu ya, tegang. Nah, ini nanti akan dipotong dan dikunci gitu dan dikunci. Maka di dalam ini akan terjadi gaya tekan seperti ini. Nah, ketika terjadi gaya tekan seperti itu, maka tegangan yang tadi tekan dan tarik ini akan mengalami tambahan tekan. Maka diharapkan output akhir yang ideal adalah seperti ini. Zero, zero tension.
Itu adalah yang ideal gitu ya, yang ideal untuk struktur. Tapi umumnya sih biasa nggak mencapai sampai itu sih ya. Jadi pertegangannya sampai mengurangi aja, sampai mengurangi tensionnya aja. Dan prategang juga biasanya untuk menanggulangi lendutan, bisa juga. Gitu ya, bisa juga untuk menanggulangi lendutan. Contoh yang paling umum adalah kalau kalian lihat tong atau kalau kalian lihat silo, itu adalah contoh-contoh prategang juga. Atau kalian lihat roda sepeda, ban motor ya, itu kan kayak lidi-lidi doang tuh menopang eh, berat dari motor dan penumpangnya ya. Nah, itu juga prategang, makanya yang sekecil itu bisa kuat gitu. Ya. Oke, kalau ada pertanyaan lagi silahkan di drop ya. Jadi ini drop lah sebanyak-banyaknya, nanti akan kita bahas pertanyaannya. Oke, udah selesai lagi ya. Next, kita akan lanjut lagi ya. Jadi ini kita akan masuk ke yang namanya ASD dan LRFD ya. Ini judulnya sedikit keliru ya. Jadi ini harusnya ini itu ASD ya. Ini harusnya LRFD. Dan ini judulnya ya, ASD dan LRFD. Oke. Oke. Nah, jadi yang kiri ASD itu adalah allowable stress design ya, allowable stress design. LRFD, load resistant factor design. Jadi ASD itu adalah metode yang digunakan dulu gitu ya. Jadi semuanya dihitung berdasarkan tegangan. LRFD itu menganut konsep kekuatan ya. Jadi ketika ASD itu adalah kita mengasumsikan kekuatannya kita turunkan gitu ya. Jadi misalnya kita punya kekuatan FC aksen gitu ya, 30 MPa. Maka kita desain bahwa beton itu tidak boleh sampai mengalami tegangan lebih dari, misalnya kalau kita ambil setengah lah gitu, faktor keamanan gitu ya, faktor keamanan setengah gitu. Maka tidak boleh melebihi 15 MPa. Kurang lebih konsepnya seperti itu. Bebannya ya satu satuan gitu ya, D beban mati, beban hidup tuh. Nah, kalau di yang baru, LRFD itu menganut yang namanya load factor gitu ya. Jadi bebannya itu dikaliin jadi 1,2 D ditambah 1,6 L ya. Jadi bebannya dinaikkan. Dan kekuatannya nggak dikurangi lagi dengan faktor keamanan setengah atau sepertiga atau berapa, tapi dia dikurangi dengan suatu reduksi 0,9, 0,75 atau 0,05 yang tadi gua sebutkan tadi gitu ya. Nah, kenapa sih harus ada perubahan gitu ya dari ASD ke LRFD gitu? Nah, kalau seandainya dari mereka sih ceritanya mau mengantisipasi bahwa beban itu tidak selalu sama. Gitu. Terus ada probabilitas bahwa lantai itu akan difungsikan lain dari yang didesain gitu ya, lain dari yang didesain. Jadi maksudnya misalnya didesain tuh untuk rumah tinggal, tapi ternyata jadi kantor. Ya kan kalau rumah-rumah tinggal atau ruang kita nggak bisa atur ya gitu. Nah, terus error di desain method dan computation. Jadi di mereka sih kalau dari alasan ini sih berarti LRFD itu lebih aman kalau seandainya ada salah-salah hitung karena ada faktor keamanan yang lebih tinggi. Ya, terus
kurangnya pengetahuan tentang material gitu. Jadi kan kita tahu kalau seandainya semua berdasarkan tegangan, maka asumsinya adalah elemen beton itu mempunyai tegangan yang Fc prime-nya, kuat tekan yang sama di sepanjang elemennya. Jadi misalnya kalau balok 6 meter ya pokoknya sepanjang 6 meter itu 30 MPa. Padahal realitanya tidak mungkin gitu ya karena beton itu bukan sesuatu yang homogen. Jadi ada aja kemungkinan misalnya di titik ini 30, di sana 28, 29, 31, 32 gitu. Jadi ada margin-margin deviasinya pasti tidak 100% identik sama di sepanjang bentang balok atau apapun elemennya tersebut ya. Atau ini yang kayak gue bilang variability of material strength ya, yang kayak tadi gue ceritain, poor workmanship ya, misalnya ngevibratornya kurang baik, terus cara nuang beton segar yang nggak baik dan sebagainya, terus error in construction, misalnya ada tulangan yang nggak pas atau apa gitu dan sebagainya. Oke, kita lanjut ya. Oke, nah jadi ini kalian bisa lihat kombinasi pembebanan untuk ASD dan LRFD. Ya, LRFD rata-rata angkanya itu pasti di atas satu. On average itu rata-rata angkanya di atas satu ya. Kalau ASD kalian lihat basisnya rata-rata depannya adalah satu. Gitu, itulah yang membedakan. Tapi yang harus kalian perhatikan, kenapa gue masih kasih dua kombinasi ini adalah karena kalau kaitannya dengan kekuatan, maka kita selalu gunakan LRFD. Tapi kalau kaitannya tentang fondasi itu kita harus hitung dengan kombinasi ASD. Kenapa? Karena orang geoteknik dalam menghitung daya dukung tanah itu masih menggunakan konsep ASD. Itulah kenapa kita harus ketika mau ngecek berapa jumlah tiang atau berapa daya dukung fondasi tapak kita gitu ya. Nah, itu gaya yang bekerja itu harus kita cek terhadap yang ASD. Boleh nggak pakai LRFD? Boleh, kan LRFD lebih tinggi dari ASD nilainya. Yang berarti kalian sedikit lebih boros aja. Tapi boleh mah boleh aja gitu, nggak ada larangan. Kecuali kalian pakai angka yang lebih rendah dari ASD. Nah, itu baru bahaya gitu karena lebih kecil dari seharusnya. Oke, kalau kalian ada pertanyaan, taruh ya. Nah, ini last ya, last part kita. Jadi ini ada 1 menit terakhir sebelum eh ini ya, sebelum kita tutup sesi ini, gitu ya. Silakan taruh di kolom komentar ya, silakan. Oke, sudah habis ya. Jadi kita sudah sampai di penghujung sesi pertama kita ini dan berakhir sudah sesi pertama yang recording ini, gitu ya. Pertanyaan-pertanyaan yang sudah kalian tanyakan, ya, itu nanti akan kita bahas di sesi berikutnya. Oke. Bagi kalian yang misalnya pada saat ini kan recording kan cuma 40-an menit ya. Jadi pasti sampai menunggu sesi live yang di jam 8 ya. Jam 8 kalau tidak merubah jadwal ya karena recordingnya harusnya dimulai jam 7 ya. Kalian ada 15 menit or something. Kalau kalian ada pertanyaan tulislah dan kalian bisa tanyakan nanti di last session gitu ya. Jangan khawatir pertanyaan kalian semuanya akan kita bahas gitu ya, tidak usah khawatir ya. Oke, thank you guys di sesi pertama ini sampai jumpa di sesi live nanti ya. See you guys.